wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Ulumul Quran Kabupaten Pidi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu rekan kerja saya, Ibu Nurlela SPD. Beliau adalah salah satu guru hebat dari SMA Negeri Ulumul Quran. Saat ini beliau mengajar mata pelajaran fisika. Selain itu, beliau juga merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Selamat datang Ibu Nurlela, terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, senang sekali mendengarnya Ibu Lela dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Jadi Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan melakukan observasi dalam proses pembelajaran Ibu di kelas, atau biasanya itu kita mengenalnya dengan istilah supervisi kelas. Jadi proses supervisi ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu. Nanti sama-sama kita akan melihat dan mengetahui hal-hal yang kira-kira perlu ditingkatkan ataupun kelebihan-kelebihan yang ada dalam proses pembelajaran Ibu. Nah, kemudian kenapa percakapan ini, pra-observasi ini perlu kita laksanakan saat ini? Ini bertujuan untuk membuat Ibu Lela menjadi lebih percaya diri nanti saat saya mensupervisi dan juga bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik nantinya. Baik Bu Maya. Oke, baik Ibu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait persiapan untuk supervisi Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai besok pada saat supervisi kita? Ya, baik Bu Maya. Insya Allah besok saya mengajar tentang materi alat-alat optik di kelas 11 Putra. Ada beberapa tujuan yang ingin saya dapatkan, yaitu diantaranya yang pertama, murid dapat mengidentifikasi penggunaan alat-alat optik Bu Maya. Yang kedua, murid dapat menganalisis tentang prinsip-prinsip kerja pada kacamata, mikroskop, kamera, teropong dan lain sebagainya. Baik, itu Bu Maya. Jadi itu saja ya tujuannya, sepertinya akan menarik sekali nih pembelajaran Ibu Lela nantinya karena membahas hal-hal yang begitu dekat dengan dunia anak ya, yaitu kamera dan alat-alat optik lainnya. Baik, kemudian Ibu berkenaan dengan kompetensi atau area pengembangan yang ingin Bu Lela tingkatkan nih nanti pada saat supervisi. Boleh saya tahu apa nih area pengembangan yang ingin Ibu capai? Berkenaan dengan area pengembangannya, ingin saya tingkatkan dalam supervisi nanti adalah yang pertama penggunaan metode pembelajaran, yang kedua dalam segi penyampaian materi ajar. Jadi ada dua hal yang ingin Ibu fokuskan besok saat supervisi dengan saya, yaitu metode pembelajarannya dan juga penyampaian materi Ibu ya. Baik sekali. Nah, sekarang ini saya juga ingin mendengar nih rancangan pembelajaran yang sudah Ibu Lela rencanakan. Kira-kira akan seperti apa nih? Misalnya dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun juga metodenya. Baik. Model pembelajaran yang saya gunakan untuk besok yaitu model pembelajaran berbasis analisis atau disebut juga problem based learning. Iya, benar. Dengan metode diskusi atau tanya jawab ya. Berarti besok kira-kira pada saat supervisi itu akan ada kelompok-kelompok belajar dalam kelas Ibu Lela ya. Baik sekali. Nah, kemudian bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas untuk mendukung proses pembelajaran Ibu? Baik, untuk medianya saya menggunakan laptop dengan media bahan ajar yang berupa dalam bentuk PPT, pemaparan materi, video pembelajaran, dan LKPD. Oke, jelas ya kalau di dalam media pembelajaran Ibu nanti akan ada pemaparan materinya menggunakan PPT, juga ada video pembelajaran, dan yang jelas pastinya ada KPD ya Bu Lela ya. Oke, kapan nih rencananya nih Ibu akan mengadakan proses pembelajaran ini? Ya, insya Allah saya akan melaksanakannya besok Rabu tanggal 24 Mei jam pertama jam 8 sampai jam 9. Oke, berarti jam pertama dan jam kedua ya Bu Lela ya. Oke, kalau begitu Bu Lela berarti besok langsung ya besok ya? Oke, besok di hari Rabu jam 8 pagi saya akan datang nih ke kelas Bu Lela berkunjung untuk melakukan supervisi kelas. Baik, nanti pada saat supervisi itu saya juga akan mencatat dan melihat beberapa hal yang perlu nantinya akan kita bahas sama-sama. Nah, yang perlu saya sampaikan juga adalah setelah kita melakukan supervisi kelas itu, kita juga akan ada percakapan seperti ini lagi Bu. Namanya
temanya itu percakapan pasca observasi. Nah, di sana nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai supervisi yang telah kita laksanakan. Nanti juga dalam percakapan pasca observasi itu akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Begitu Bu Lela. Oke. Jadi sebelum kita akhiri nih percakapan pra observasi kita, apa yang Ibu Lela dapatkan dari kegiatan kita saat ini? Baik, dengan adanya percakapan pra observasi seperti ini, saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk melaksanakan kegiatan besok. Jadi dengan lihat pra observasi ini Ibu ada gambaran ya? Ya, ada gambaran, ada persiapan, oke, ada titik yang akan saya capai besok. Seperti kalau boleh disebut berarti itu Ibu lebih percaya diri ya dengan apa yang akan Ibu lakukan besok, begitu ya. Oke, baik Ibu, akhirnya kita sudah di penghujung percakapan pra observasi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan. Kita ketemu lagi besok tepatnya Ibu ya, saat supervisi akademik. Demikian percakapan pra observasi. Kita ketemu lagi pada saat supervisi akademik dan ke percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu kita mengenal dulu ya, mengenal beberapa macam ya alat-alat optik dan kegunaan. Yang kedua cara kerja. Cara kerja alat optik. Jadi ada beberapa macam yang ada di gambar. Apa-apa aja tuh yang ada di gambar? Merah, terus yang besar, kemudian osiloskop kan itu. Seperti monitor ini mikroskop. Jadi mikroskop itu bisa melihat benda-benda yang paling kecil. Kalau ada berapa? Ada 6 ya? Yang tugas menyimak, yang tugas mencatat. Tadi Ibu berikan satu kelompok 4. Itu poin diingat. Jadi yang mencatat itu nggak bingung. Yang mengingat nama, yang mengingat fungsi, dan yang mengingat sistem kerja. Sudah? Lanjut. Sudah bisa disebutkan kan? Untuk yang pertama, kita membahas mengenai mata terlebih dahulu. Nah, mata merupakan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan mata, kita dapat melihat benda-benda di sekeliling kita. Ini kornea, ini pupil. Ya. Assalamualaikum.
gambar atau membuat video. Kamera terdiri dari beberapa bagian, yaitu lensa cembung untuk mengatur cahaya yang baik pada film, diafragma mengatur jumlah cahaya, surat film untuk cepatnya menghasilkan gambarnya. Sekian. Oke, terima kasih Sudir. Baiklah, untuk kali ini kita cukupkan dulu materi kita sampai di sini. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan lanjutkan lagi ke beberapa alat optik lainnya. Misalkan contoh soal supaya kita lebih memahami materi tersebut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Ulumul Quran Kabupaten Pidi. Nah, hari ini kita telah sampai kepada tahap pasca observasi setelah kemarin kita melakukan supervisi akademik pada proses pembelajaran di kelas. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh 2 orang guru hebat dari guru penggerak juga kebetulan. Di sini saya ditemani oleh Ibu Nurlaila, rekan sejawat saya yang kemarin sempat saya supervisi akademik di kelas pembelajarannya. Kemudian yang paling spesial hari ini saya ditemani oleh Ibu PP yang paling bersemangat, yaitu Ibu Rosa Fitriani. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, berikut ini adalah percakapan pasca observasi yang akan saya laksanakan bersama Ibu Nurlaila. Ibu Nurlaila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, kemarin kita telah bertemu di kelas ya, melakukan supervisi akademik. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan percakapan pasca observasi, yaitu kita akan bincang-bincang santai nih mengenai apa-apa aja yang terjadi, hal-hal yang mungkin bisa kita dalami dari kegiatan proses pembelajaran Ibu kemarin. Nah, untuk mengawali percakapan kita nih, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Laila adalah apa nih tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi ya. Benar sekali, Ibu. Dan hari ini saya telah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah Ibu supervisikan. Jadi dari percakapan observasi hari ini saya ingin sharing berkenaan dengan proses pembelajaran tersebut terkait kelebihan maupun kekurangan saya yang harus saya tingkatkan dalam mengajar. Saya juga ingin mendapatkan masukan dari Bu Maya nih mengenai proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Ya, jadi dari percakapan pasca observasi sekarang kita lakukan ini, Ibu ingin mengetahui nih kira-kira apa sih yang perlu dipertahankan dan apa sih yang perlu ditingkatkan gitu Bu ya, dan sedikit masukan mungkin. Baik, yang jelas di sini saya juga ingin melanjutkan kemarin nih pada saat supervisi akademik apa yang Ibu Laila rasakan. Kita udah melewati percakapan pra-observasi, supervisi akademik juga. Jadi saya pengen tahu nih gimana perasaan Ibu dengan kegiatan tersebut yang telah kita lakukan. Baik, yang jelas saya sangat lega dan antusias ya. Biasanya kalau di supervisi itu saya merasa agak gugup, agak gimana gitu, agak takut gitu ya. Yang mungkin karena kurangnya persiapan dan tidak memiliki bayangan tentang kelas yang akan disupervisikan itu tersebut ya. Akan tetapi karena adanya percakapan pra-observasi kemarin, jadi saya lebih menjadi siap dan proses pembelajaran saya mulai bisa merancang dengan baik. Kemudian saya menyiapkan medianya segala macam, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan membuat para murid lebih bersemangat. Oke, baik Ibu. Nah, kemarin pada saat percakapan observasi, saya mengingat ada hal yang ingin Ibu perbaiki, Ibu sebutkan ya. Ada area pengembangan dari Ibu yang ingin Ibu tingkatkan. Kalau tidak salah saya itu kemarin mengenai penggunaan media ajar Bu ya. Iya. Oke, kemudian juga Ibu juga mengatakan kemarin dalam rancangan Ibu ada metode diskusi dan tanya jawab. Iya, betul. Gitu ya, dan model pembelajarannya kalau nggak salah kemarin PBL. Iya, betul. Nah, mengenai hal tersebut ini dalam kegiatan kemarin, menurut Ibu apakah hal itu telah tercapai?
Sejauh yang saya rasakan, sebagian besarnya sudah tercapai, Iya. ya, sesuai dengan rencana. Mulai dari penggunaan video, Kemarin juga kemudian saya juga lihat nih ada iya. pemutaran video pembelajaran ya. kemudian diskusinya, kemudian pembagian kelompok. Jadi semuanya terlaksana. Oke, jadi menurut Ibu ketiga hal tersebut yang ingin Ibu tingkatkan sudah terlaksana sebagian besarnya, termasuk pemutaran video pembelajaran, anak-anak sudah belajar duduk dalam kelompok gitu Iya, Bu ya. Oke, baik. Jadi menurut Bu Laila, setiap tahap yang Ibu rencanakan itu yang telah tercapai itu, apakah murid-murid Ibu kemarin Ibu juga sempat pas praobservasi menyebutkan tujuan pembelajaran ya? Iya. Oke. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah murid-murid Ibu tersebut telah dapat mencapai tujuan pembelajaran itu di kelas kemarin? Iya, baik. Untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya menginginkan beberapa hal pada murid saya. Ada 3 hal ya. Yang pertama, si anak mengenal beberapa macam alat optik beserta manfaatnya. Kemudian mereka mengetahui kinerja atau tata kerja seperti apa alat optik itu bekerja. Nah, saat mereka menyampaikan kesimpulan di terakhir kerja kelompok mereka, terlihat bahwa mereka sudah mampu memahami hal tersebut. Iya, benar-benar. Kemarin saya juga sempat melihat nih di kelas Ibu Lela, anak-anak antusias ya mempresentasikan apa yang sudah mereka pahami di depan kelas, walaupun dengan kalimat sederhana, tapi kita bisa melihat bahwa oh dia sudah paham dengan apa yang kita sampaikan gitu Bu ya. Iya. Oke, baik. Sekarang Ibu mari sama-sama kita identifikasi nih. Iya. Saya pengen Ibu coba mengingat-ingat kira-kira nih dari kegiatan kita kemarin, coba sekarang Ibu Laila sebutkan apa yang Ibu rasa telah menjadi kekuatan atau apa yang Ibu rasa sudah baik nih dalam proses pembelajaran Ibu kemarin dan hal itu perlu kita pertahankan. Untuk kemarin itu yang pertama murid lebih bersemangat, dalam mengikuti pembelajaran, apalagi saat tampil videonya nih, lebih antusias mereka. Dan video yang ditampilkan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selain itu dengan adanya pembagian tugas kelompok membuat para murid lebih bertanggung jawab pada proses pembelajaran. Oke, jadi menurut Ibu hal yang sudah baik itu dan perlu dipertahankan adalah penggunaan media ya yang dekat dengan anak sehingga membuat itu lebih aktif dalam belajar dan juga penugasan kelompok yang membuat mereka tuh lebih bertanggung jawab Ibu Laila ya. Oke. Kemudian sebaliknya nih Bu Laila, bagaimana dengan hal-hal yang menurut Ibu masih menjadi pertimbangan untuk kita tingkatkan ke depannya gitu? Baik. Dalam hal ini saya merasa sepertinya masih kurang mampu dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, terkadang saya merasa ada sebagian dari mereka masih merasa bosan dan tidak fokus dengan pembelajaran yang sudah saya rancang sedemikian rupa Bu ya. Mungkin ini berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi bedanya karakter si anak yang memang mampu memenuhi kebutuhan murid yang berbeda tersebut. Jadi saya masih kurang sekali dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi dari hasil supervisi kemarin, kegiatan yang Ibu lakukan kemarin itu ada hal yang merasa kurang itu di bagian kok kayaknya ada murid ya, kayaknya nggak fokus, masih ada bangun, ada minta keluar gitu. Oh iya, dan menurut Ibu itu adalah yang menjadi kekurangan berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Ibu dapat memenuhi kebutuhan murid tadi ya, Ibu sebutkan ya, karena dia bisa mencakup perbedaan karakter dari anak, perbedaan kebutuhan itu menurut Ibu tadi bisa dipenuhi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan Ibu merasa sangat kurang dalam hal itu ya. Baik. Nah, jadi barusan Ibu sudah mengungkapkan hal yang kurang dan ingin sekali Ibu tingkatkan gitu kan. Tentu untuk melakukan perbaikan tersebut ada cara nih, ada strategi gitu ya. Bisa nggak Ibu ungkapkan saat ini kira-kira rencana apa yang Ibu miliki untuk bisa melakukan peningkatan tersebut terkait yang tadi itu pembelajaran berdiferensiasi yang tadi Ibu sebutkan ya? Ya, baik. Memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini saya belum begitu memahaminya. Jadi untuk rencana awalnya saya harus terlebih dahulu memperdalam ilmu mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Oke, baik. Nah, tadi Ibu sebutkan ingin memperdalami ilmu dari berbagai sumber. Saat ini nih,
paling dekatnya dengan keadaan kita saat ini. Gimana nih sumber seperti apa yang bisa Ibu dapatkan untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut? Untuk saat ini mungkin kecanggihan teknologi ya. Saya bisa mengikuti berbagai macam webinar baik online yang berkenaan dengan pembayaran tersebut. Saya juga bisa mempelajari dari sumber berupa media sosial, baik itu YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Dan saya juga akan lebih giat dalam mengikuti kegiatan MBMP untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali nih rencananya dari Ibu Laila ya, memanfaatkan kecanggihan teknologi dan untuk bisa menambah ilmu mengenai pemilihan berdiferensiasi itu sendiri. Tadi saya menangkap ada 3 hal nih yang Ibu lakukan di awal mulanya. Yang pertama, kalau tidak salah saya dengar tadi, Ibu akan melakukan mengikuti berbagai macam webinar. Kemudian juga ada proses dari otodidak nih dengan sumber dari media sosial. Dan yang terakhir, Ibu akan lebih giat dalam mengikuti MGMP gitu ya. Tadi Ibu sebutkan ya. Wah, bagus sekali nih rencananya nih Ibu Lela ya. Baik, itu rencana yang akan Ibu jalankan. Nah, sekarang nih terkait dengan waktu. Untuk waktu, kapan Ibu akan memulai melakukannya? Ya, insya Allah secepatnya ya, karena ini udah akhir semester. Iya. Mungkin dalam waktu libur ini saya akan mencoba memanfaatkan waktu libur saya untuk menambahkan kemampuan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti tahun ajaran baru saya sudah mantap dengan pembelajaran. Sudah tersusun rapi gitu Bu Laila ya, dapat berjumpa dengan libur panjang tapi Ibu ingin mengisi waktunya dengan menambah ilmu gitu Bu ya. Nah, dalam hal ini nih, adakah seseorang yang bisa menjadi motivasi Ibu yang nantinya itu bisa memberikan dukungan ataupun setidaknya mengingatkan Ibu dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, rencana aksi yang sudah Ibu sebutkan tadi? Betul. Tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini. Begitu pula dengan dukungan dari kepala sekolahnya. Utamanya saya juga sangat membutuhkan dukungan dan masukan dari Bu Maya nih. Masya Allah, baik. Untuk selalu saya bisa belajar ya. Jadi Ibu merasa bahwa dukungan rekan-rekan kita di sini, terutama kepala sekolah itu sangat Ibu butuhkan ya saat ini. Dan tentunya saya sangat senang nih jika bisa bersama-sama kita belajar untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik demi tercapainya mutu pendidikan yang memang berkualitas, bermanfaat dan berpihak kepada murid. Begitu ya Bu Laila ya. Nah, terkait dengan waktu yang tadi Ibu sebutkan pada saat libur panjang, ada nggak yang bisa Ibu lakukan supaya waktu itu lebih gimana ya, lebih mantap gitu? Ada nggak semacam pengingat ya atau usaha apa yang akan Ibu lakukan supaya waktu-waktu itu sudah tertata dengan rapi dan mudah bagi Ibu untuk mengingatnya? Mungkin dalam hal ini saya mencoba menggunakan alarm di handphone Ya. Bisa menentukan tanggal-tanggal pelaksanaan dari webinar tersebut, kemudian menulis di buku agenda saya. Dengan begitu mantap nih, sudah rencananya sudah ada, waktu pelaksanaannya sudah ada, dukungan dari siapapun sudah ada, dan sekarang Ibu akan membuatnya lebih matang lagi dengan menulis jadwal-jadwal tersebut di buku agenda Ibu ya. Oke, baik sekali Bu Laila. Nah, sebelum nih kita mengakhiri percakapan pasca observasi ini, apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan, atau ada nggak sih yang masih menjanggal dari mengganjal gitu dalam hati Ibu yang belum Ibu sampaikan mungkin? Baik ya. Setelah melalui berbagai tahapan ya, mulai dari kemarin percakapan pra-observasi, kemudian diskusi di kelas, sampai hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Ya, saya berasa begitu yakin dan bersemangat untuk melakukan perbaikan terkait proses pembelajaran saya. Nah, begitu Bu ya. Alhamdulillah sekali nih akhirnya Ibu Laila kita sudah di akhir pembicaraan pasca observasi. Saya sangat berharap apa yang direncanakan tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat yang begitu banyak kepada Ibu Laila dan khususnya kepada murid-murid Ibu nanti nih ya, untuk adanya perubahan kemajuan pendidikan di sekolah tercinta kita. Saya mengucapkan ini terima kasih banyak kepada Ibu Laila yang telah meluangkan waktunya, dan juga kepada Ibu PP kami terima kasih banyak atas bimbingannya. Baik, terima kasih luar biasa percakapan Ibu Laila dengan CGP Maya Irmalia. Nah, jadi dari proses percakapan pasca observasi yang Ibu-Ibu lakukan tadi,
saya memantau kita memiliki 8 prinsip coaching, dan alhamdulillah ke-8-8-nya itu masuk ke dalam percakapan pasca observasi kita. Jadi mulai dari kemitraan itu tadi saya mencatat bahwa tujuan ditetapkan oleh Ibu Laila. Kemudian juga Ibu Maya berusaha untuk tidak menggurui, tapi kata-kata dan jawaban itu lahir dari rekan sejawat Ibu Maya. Kemudian dari proses kreatifnya, Ibu Laila memang lebih banyak berbicara karena beliau mengungkapkan apa yang beliau rasakan ketika observasi kemarin. Kemudian tidak lupa pula CGP juga Ibu Maya merangkum apa yang disampaikan oleh Ibu Laila. Itu luar biasa karena itu menjadi penguatan ya Bu Laila. Ketika kita bicara kemudian teman kita merangkum apa yang kita bicarakan, seperti menjadi penguatan sehingga kita semakin yakin dengan apa jawaban kita. Kemudian juga Ibu Maya tadi selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terus menggali potensi Ibu Laila untuk menjawab lagi. Jadi yang terakhir itu tentang memaksimalkan potensi. Nah itu tadi saya melihat ada tindak lanjut konkret dari Ibu Laila. Terutama itu beliau mengatakan beliau langsung melakukan karena ini udah akhir semester dan insya Allah di awal semester beliau akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi seperti itu ya. Kemudian juga ada tindak lanjut yang dari Ibu Laila katanya dengan menggunakan alarm dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal memang yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Laila. Kemudian yang paling buat kita semakin kekeh dengan rencana yang akan dilakukan, Ibu Laila tadi mengungkapkan kesimpulan kesimpulan dari apa yang percakapan kalian lakukan tadi. Nah ini luar biasa Ibu Maya. Jadi Ibu Maya sudah berusaha sebaik mungkin untuk memasukkan 8 prinsip coaching ke dalam percakapan pasca observasi Ibu Maya. Nah Ibu Maya dan Ibu Laila, inilah proses observasi yang menyenangkan. Jadi kedepannya ibu-ibu bisa melakukan observasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah dengan tidak lagi proses yang menegangkan. Kalau dulu kita tahu bahwa supervisi atau observasi dilakukan dengan menakutkan, tanda kutip menegangkan, tapi dengan cara seperti ini akan lebih santai dan lebih enjoy, tidak membuat kita tegang seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya, usaha yang luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Laila. Semoga sukses terus ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Laila waktunya dan juga kepada Ibu Rosa. Demikian percakapan pasca observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.